Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat video praktikum terkait dengan kolaborasi antara web server dengan DNS server yang dimana berbeda mesin tapi mereka bisa saling dihubungkan gitu. Saling menghubungkan antara web server dan DNS server. Dan untuk praktek kali ini kita tidak membutuhkan Windows, nanti uji cobanya semua ada di Debian. Pertama-tama kita memerlukan dua mesin dulu ya. Yang pertama untuk web servernya, yang kedua untuk DNS servernya. Kalau sudah, boleh dijalankan semuanya, atau keduanya boleh dijalankan. Dan pastikan kedua mesin ini sudah terhubung. Atau mungkin jika memang belum terhubung, kita nanti perlu melakukan konfigurasi IP address beserta dengan adapter jaringannya. Saya mau konfigurasi untuk yang web server terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan menghubungkan antara dua mesin virtual nih, dua mesin virtual untuk menghubungkannya itu menggunakan adapter internal network atau jaringan internal. Berbeda halnya misalkan dari mesin virtual dengan komputer host atau komputer asli itu menggunakan host only ataupun bridge. Tapi kalau misalnya antara mesin virtual seperti ini itu menggunakan internal network atau jaringan internal. Nah, pertama di sini di web server saya mau konfigurasi IP address dulu, misalkan ini ya, untuk web servernya 192.168.200.10. Untuk DNS server nantinya 192.168.200.20. Tinggal satu jaringan untuk ini. Dan untuk topologi yang akan kita terapkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi antara web server dan DNS server ini saling terhubung dengan internal network atau jaringan internal. Oke, pertama saya login dulu. Lalu konfigurasi IP address /etc/network/interface. Di sini kita menggunakan statik ya. IP statik, lalu addressnya tadi 192.168.200.10. Lalu untuk netmasknya ini kelas C 255.255.255.0. Networknya 192.168.200.0. Kita pakai gateway menggunakan IP address sendiri. Dan terakhir kita perlu menambahkan DNS karena nantinya di sini menurut dari topologi kita bakal menghubungkan dengan DNS atau menerapkan DNS server di web servernya ini. Jadi kita perlu menambahkan satu di bawah, itu adalah DNS seperti ini dengan menggunakan IP dari si DNS server ini. Jadi 192.168.200.20. Oke, Ctrl X enter. Lalu kita restart dulu /etc init.d networking restart. Kalau sudah di reboot, sambil menunggu kita ubah juga yang di DNS server IP address-nya. Login dulu. Nah, ini di DNS server ya, di mesin yang DNS. Kita setting juga IP address-nya menggunakan statik seperti tadi. nano/etc/network/interface. Semua statik. Address-nya misalkan 200.20. Netmasknya 255.255.255.0. Networknya 192.168.200.0. Lalu gateway 192.168.200.20. Untuk di sini kita tidak perlu menggunakan tambahan DNS karena ini adalah DNS servernya. Nanti kita akan menguji coba dari web servernya. Jadi cukup segini saja. Ctrl C enter /etc init.d networking restart. Reboot. Oke, sambil kita cek adapternya pastikan sudah menggunakan internal network. Ya, sudah internal network,
Untuk yang web server juga dicek, pastikan sudah menggunakan internal network. Ya, sudah aman. Sekarang saya mau cek pingnya dari web server terlebih dahulu. 123. Ini dari web server, cek IP dulu. IP sudah muncul, coba ping ke DNS servernya 200.20. Sudah terkoneksi ya, aman. Stop dulu, kita ke DNS server. Coba login lagi. Ping juga ke web servernya. Ping 200.10. Sudah aman juga. Sekarang saya mau konfigurasi dulu yang di web servernya. Untuk menginstal web server kita perlu atau membutuhkan paket Apache 2. Jadi di sini kita cek dulu repositorinya di nano /etc/apt/source.list. Ini pastikan yang diaktifkan yang kedua saja ya. Karena yang ini kita tidak memerlukan, karena yang misalkan kita memerlukan ini itu akan connect ke internet. Jadi hanya yang kedua yang lewat CD-ROM ini. Oke, jika sudah aman seperti itu, kita install apt-get install Apache 2. Pastikan ini belum pernah diinstal sama sekali ya. Kalau misalnya emang udah pernah diinstal, boleh di-purge dulu seperti biasa. Dihapus dulu ya. Oke, kita masukkan dulu kaset atau DVD-nya, storage. Ini masukkan ke DLBD1. Sudah berhasil diinstal. Kita pertama masuk ke directory dari Apache 2 sites available-nya. etc Apache 2/sites strip available. Nah, gini ya. Ambilkan dulu ada apa saja. Nah, ini pastikan ada dua file 00default.conf sama default.ssl.conf. Terus kita salin dari si 00 default ini pakai cp 00 default jadi web.conf ini ya contohnya. Ini sebenarnya bebas aja namanya, cuman biar lebih gampang boleh disamakan aja web.conf. Lalu kita edit isi dari web.conf menggunakan nano web.conf. Di sini kita perlu menonaktifkan komentar atau unkomentar di bawah server name. Untuk ininya misalnya saya mau menggunakan viv.com. Triple double-nya hapus saja lah. Lalu untuk ini tetap ya lewat dokumen root var www.html. Untuk ini diubah menggunakan nama sendiri saja lah. Oke, Ctrl X enter untuk keluar. Lalu kita matikan konfigurasi defaultnya menggunakan A2 di site 000 default.conf, lalu nyalakan menggunakan A2 nsite yang web.conf-nya. Baru kita restart menggunakan sistem ctl, restart Apache 2. Ini udah berhasil diinstal ya. Untuk menguji coba kita memerlukan yang namanya W3M di sini. apt-get install W3M. Nah, kalau seperti ini berarti sudah pernah diinstal ya. Misalkan is already the news version, itu berarti sudah pernah diinstal. Kalau misalnya emang belum pernah, dia bakal lanjut ke bawah atau ada konfirmasi yes or no. Untuk menguji coba kita W3M terus IP dari web servernya. X10. Nah ini ya, pastikan seperti ini udah muncul. Berarti web server telah berhasil dipasang. Tapi saya mau edit dulu tampilannya. Ini stop pakai Ctrl Z. Kita masuk ke cd/var www.html karena ini adalah dokumen root dari web servernya. Tampilkan. Nah ini dihapus dulu ya, index.html dihapus, baru buat lagi touch index.html. Lalu edit menggunakan nano index.html. Sederhana aja, kita nggak pakai format HTML atau mungkin pakai teks biasa saja lah biar cepat. Ini adalah web server. Udah Ctrl X ya enter. Kita coba W3M lagi. W3M-nya
W3M 192.168.200.10. Pasti kan sudah muncul yang terbaru ya. Nah ini untuk web server kita sudah berhasil mengkonfigurasi dan menguji coba. Selanjutnya ini nggak usah dimatikan, diperkecil saja ya. Kita buka yang DNS server. Ini DNS server. Untuk menginstal DNS server, paket yang dibutuhkan adalah namanya Bind 9 ya, Bind 9. Seperti tadi di web server kita perlu cek di ini dulu ya, di repositorinya pakai nano /etc/apt/sources.list seperti ini. Nah, pastikan sama ya. Yang aktif itu yang kedua atau yang dmcdrom ini. Lalu kita bisa langsung install menggunakan apt strip get install bind 9 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ada seperti ini atau gagal, sebenarnya ada yang kelewat ya. Jadi harusnya apt strip get purge bin 9 strip libs. Jadi kita bersihkan dulu libs dari bin 9-nya ini. Yes. Baru kita install apt get install bind 9. Yes. Sorry, salah. Yes, yes. Masukkan kaset di sini ke storage empty, pilih yang DLBD1. Oke. Setelah berhasil diinstal, kita arahkan ke direktori dari bind 9-nya menggunakan cd spasi /etc/bind. Oke. Pertama yang perlu kita ubah itu adalah zones ya, atau zona atau default zona dari DNS-nya. Menggunakan nano spasi name.conf.default zones. Nanti ini kita ubah. Nah, untuk localhost di sini menggunakan domain sendiri ya, yang tadi sama dengan di web server ff.com. Ini untuk db lokal ubah aja jadi db forward. Lalu di sini kita gunakan net ID dari IP address tapi diketik dari belakang 200.168.192. db127 jadi db.reverse. Berikutnya karena kita memerlukan db forward sama db reverse, kita harus copy dulu, copy db.local. Karena ini defaultnya adalah db.local. Jadi db.forward. Ini ya. Begitupun untuk yang db.reverse. Jadi db.cp db.127 db.reverse. Ambil isi dari db.127 ke db.reverse. Lalu kita ubah atau konfigurasi yang db forwardnya menggunakan nano db.forward. Ini pertama di sini ya, pastikan sudah diubah dengan localhost menggunakan domain sendiri. Di sini juga. Ini juga. Bawah hapus. Nah, di sini ada sedikit perbedaan karena web server yang kita gunakan itu dari mesin yang berbeda dan memiliki IP address yang berbeda, namun masih satu jaringan. Nah, kita perlu memasukkan IP address dari si web servernya, berarti 192.168.200.10. Jadi bukan 20-nya, karena si 20 itu berperan sebagai DNS server saja. Ya. Ini untuk db forward seperti ini, Ctrl X, Y, Enter. Lalu ubah juga untuk yang db reverse. db reverse. Ini juga sekalian. Yang di sini itu menggunakan host ID dari si web server, dari IP address web servernya. Jadi kan web server itu IP-nya segini ya. Berarti kita ambil yang paling belakang. 10-nya kita ambil di sini. Udah, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita perlu mengedit juga resolve.conf-nya di nano spasi /etc/resolve.conf. Ini hapus semua saja. Name server diubah menggunakan IP address si DNS, berarti 200.20 ya, seperti ini. Oke, sudah. Terus kita perlu restart dulu ya, sistem CPL, restart bin 9.
bin 9. Sudah aman. Lalu kita uji coba NS lookup-nya. Tapi kita memerlukan yang namanya DNS utils dulu. apt strip get install DNS utils. Seperti ini. Yes. Baru kita bisa menggunakan NS lookup. Coba ke afif.com ya. Nah, pastikan IP-nya sudah dapat ya. Sini. Domainnya dapat dan addressnya juga diarahkan ke web servernya 200.10. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa uji coba di web server. Buka web servernya, lalu kita masukkan juga di sini resolve-nya, nano spasi /etc/resolve.conf ini ke IP si DNS-nya, berarti 200.20 seperti ini. Oke. Diuji coba ya. Kalau misalnya seperti ini bisa diuji coba menggunakan W3M atau mungkin NS lookup dulu. Tapi kalau NS lookup nggak bisa karena di web server kita tidak menggunakan DNS utils. Jadi langsung saja ya, langsung saja menggunakan W3M afif.com. Nah, itu ya. Jadi tampilan si web server itu bisa diakses menggunakan domain. Dengan perbedaan di sini kita menggunakan dua mesin ya, yang terpisah. DNS dengan web server itu terpisah ya, tidak dalam satu mesin, tapi bisa saling berkolaborasi atau saling terhubung. Gitu. Saling terhubung. Kita coba juga mon IP tadi ya. IP-nya kan sudah pasti jadi lah ya, sudah pasti jadi. Perbedaannya seperti itu. Kalau misalnya pakai domain, hasilnya sama aja karena dua-duanya mengarah ke isi dari web servernya gitu. Oke, cukup untuk kolaborasi hasilnya seperti itu ya. Jadi bisa mengakses isi web server menggunakan domain dari DNS yang dimana mesinnya itu terpisah di sini dan dihubungkan dengan internal network. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.